Shalom saudara, jika Anda merasa diberkati dengan channel YouTube saya, Anda bisa komen, like, dan share. Dan jangan lupa tekan tombol subscribe dan juga tombol lonceng agar Anda mendapat pemberitahuan setiap kali saya mengupload video-video yang baru. Ini sangat penting buat channel ini saudara, supaya banyak orang juga diberkati dan channel ini boleh juga terus berkembang dan menjadi berkat buat banyak orang. Terima kasih, Tuhan memberkati. Shalom, bagaimana kabarnya hari ini? Luar biasa ya, saya percaya kita semua pasti luar biasa. Kenapa? Karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Saudara, yang namanya hidup ini tidak akan pernah terlepas dari yang namanya persoalan, masalah, atau tekanan. Amin apa amin? Selama kita masih ada dalam dunia ini, kita pasti akan mengalami banyak persoalan ya, apalagi di akhir zaman ini saudara. Alkitab berkata bahwa di akhir zaman ini akan datang masa yang sukar ya. Saudara terasa nggak hari-hari ini rasanya zaman ini makin sukar? Cari duit susah nggak? Coba saudara jalan dari ujung sampai sini sampai ujung sana, cari duit di jalan, ketemu nggak? Ya nggak ketemu ya. Berarti memang benar Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari yang sukar. Tapi kita percaya firman Tuhan berkata orang yang hidup karena percayanya sama Tuhan akan tetap melihat janji-janji Tuhan. Amin. Kita akan belajar sama-sama saudara. Mari buka dalam Yakobus pasal yang pertama ya. Ya, kita akan belajar tentang dalam hidup ini kita mengalami dua hal, yaitu pencobaan dan ujian. Tapi yang benar itu yang mana saudara ya? Jangan sampai ya kita terus dicobai lalu kita jatuh-jatuh dan gak pernah tahu ya. Kalau pencobaan itu coba kita baca dulu Yakobus pasal yang pertama ayat yang kedua sampai ayat yang keempat ya. Yakobus 1 ayat 2 sampai ayat yang keempat. Kita baca sama-sama 1, 2, 3. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan haleluya. Kalau kita lihat di sini agak aneh saudara, ayat ini berkata ya. Ayat yang kedua berkata begini, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh. Aturannya kan kita bahagia itu kalau kita nikmati berkat, nggak ada pencobaan, itu baru bisa bahagia ya. Tapi dikatakan di sini berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Saudara, pencobaan di sini itu diambil dari satu kata Yunani ya. Pencobaan di sini itu artinya katanya berbunyi peirasmos. Peirasmos itu artinya pencobaan yang datang dari iblis atau dari dunia. Ingat, pencobaan itu dari iblis, ujian itu dari Tuhan. Amin. Nah, di sini dikatakan berbahagialah, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Artinya apa saudara? Kita ini tiap hari dicobai enggak sama setan? Dicobai loh. Tujuan pencobaan yang setan berikan kepada kita supaya iman kita jatuh, supaya iman kita kandas ya. Jadi setan itu kita mau atau tidak, sehebat setinggi apapun level rohani seseorang, maka yang namanya pencobaan itu pasti akan selalu datang. Kita mau atau tidak, kita suka atau tidak, kita undang atau tidak, yang namanya persoalan itu datang. Kita hidup baik, kita hidup benar, tetap pencobaan itu akan datang. Kenapa? Karena pencobaan itu dari setan. Bapak-bapak yang sudah menikah, sehebat apapun engkau menjaga, pasti nanti akan ada godaan-godaan. Lihat, ketika Yesus berpuasa 40 hari saudara, Alkitab mencatat maka laparlah Yesus. Orang lagi puasa 40 hari, masalahnya pastilah lapar. Nggak peduli, Yesus pun juga lapar. Lalu setelah Yesus lapar, saya mau tanya, kira-kira setan tahu nggak kalau Yesus lapar? Tahu ya, waktu engkau berdoa, engkau punya pergumulan, yang pertama tahu itu Tuhan, yang kedua setan. Jadi hati-hati, engkau berdoa minta dikirim jodoh, nanti setan akan kirim utusannya. Jangan salah pilih, amin. Ya, cari tahu mana kehendak Tuhan. Ketika Yesus lapar, setan tahu, lalu setan ingin mencobai.
Ya, lalu Alkitab berkata ketika Yesus lapar, iblis datang, dia bawa batu. Dia bilang sama Tuhan, dia bilang sama Tuhan Yesus apa? Ubah batu ini jadi. Kenapa dia nggak bilang ubah batu ini jadi uang? Kenapa saudara? Karena Yesus lagi lapar. Orang lapar butuhnya apa? Makan, bukan butuh duit. Tapi ada juga sih yang lapar duit ya. Ya, duit dimakan aja, terus duitnya temennya juga dimakan gitu ya, duit kantor juga dimakan aja gitu ya, pokoknya apa-apa duit gitu ya. Nah, setan tahu Yesus tuh lagi lapar secara fisik, berarti yang Yesus butuhkan roti. Makanya setan datang mencobai. Dia bilang, engkau kan anak Allah, engkau berkuasa, coba rubah batu ini jadi roti. Kita kalau lagi puasa saudara, aduh ya, lihat batu bayangannya roti tawar. Lihat buku bayangannya ya apa gitu, lihat orang bayangannya roti, pokoknya lihat orang tuh kalau lagi puasa yang lewat di sini tuh makanan terus saudara. Ya, kenapa? Karena lagi diuji. Makanya saudara, ketika kita berpuasa yaitu kita juga melatih tubuh kita. Akhirnya Yesus bilang apa? Ya, enggak, aku hanya harus taat kepada Allah Bapa saja. Siapa kamu? Ya, bisa nggak Yesus rubah batu itu jadi roti? Bisa, tapi Yesus nggak mau melakukannya. Iblis nggak puas. Dia tantang Yesus lagi. Dia bawa Yesus ke bumbungan bait Allah. Lalu dia bilang apa? Kamu kan anak Allah. Kalau kamu anak Allah, coba kamu lompat dari atas bumbungan bait Allah ini. Ya, maka pasti malaikat akan datang menatang kamu, maka kakimu nggak akan terantuk pada tanah, nggak akan kena batu. Kenapa setan membawa Yesus ke bait Allah saudara? Karena yang pertama, di bait Allah tuh banyak orang. Itu dia mau Yesus mempertontonkan di situ. Kalau Yesus berhasil mempertontonkan kehebatannya, dia jatuh dalam kesombongan. Benar nggak saudara? Ya, memang akhirnya Yesus bilang apa? Setan, hanya engkau, aku tidak harus menyembah kepadamu dan aku harus taat, hanya Bapa saja yang disembah. Jangan mencobai Tuhan Allahmu. Bayangkan Yesus aja dicobai, apalagi saudara dan saya. Halo? Ya, jadi harus berjaga. Setan itu tiap hari ingin mencobai kita. Tetapi perhatikan, kenapa di situ dikatakan saudara, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Karena ayat yang ketiga bilang begini, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap, saudara lihat di sini, Tuhan bisa mengubah pencobaan menjadi sebuah ujian. Setan bisa mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan sanggup mengubah yang jahat itu menjadi berkat. Amin. Ya, makanya saudara, dalam segala persoalan yang kita hadapi hari-hari ini, cobalah melihat dengan cara pandangnya Tuhan. Amin. Karena ketika kita melihat dengan cara pandang kita, maka kita nggak akan pernah temui berkat di dalamnya. Yang ada kita tuh bersungut-sungut, marah, aduh nggak punya duit ya, rasanya gimana, aduh ya gini. Alkitab bilang no, semua yang Tuhan izinkan terjadi, setan itu memang berusaha membuat kita dicobai. Tapi Tuhan bisa mengubah pencobaan itu menjadi sebuah ujian. Ujian itu datang dari Tuhan. Dan sudah tahu tujuannya apa? Supaya level iman kita naik lebih tinggi. Tidak ada jalan lain untuk menuju kepada kedewasaan iman selain kita ini harus mengalami yang namanya ujian. Saudara tahu nggak, anak sekolah dulu kalau mau ujian ya, mau naik kelas itu selalu ada ujian. Nih anak saya mau ujian akhir nanti ya. Saudara, itu yang namanya pulang malam les, terus ada pelajaran tambahan. Kenapa? Karena mau ujian ya. Hidup juga seperti itu. Nanti kalau ujian itu ya, aduh, yang namanya ujian tuh nggak ada orang ini, yes besok ujian. Ada nggak yang gitu? Anak sekolah tuh, yes asik, minggu depan ujian nih. Ya nggak ada. Yang nama ujian tuh, aduh ujian gitu ya. Aduh belajar. Tapi saudara, ketika naik ke level yang lebih tinggi, maka semuanya, aduh udah selesai ujiannya. Saudara percaya nggak, di dalam hidup kita ketika Tuhan mengizinkan kita mengalami ujian, semua ujian itu ada batas waktu, benar nggak? Ya, nggak ada saudara ujian di sekolah gini, saudara siswa hari ini ujian matematika, batas waktunya sampai besok ya. Kerjain tugasnya nggak ada. Semua 45 menit atau 1 jam, 1,5 jam, tergantung gampang atau mudahnya
soal. Dan semua soal yang diberikan guru kepada murid untuk ujian itu sudah ada kunci jawaban. Saya mau tanya, persoalan di hidup kita ini ada kunci jawabannya enggak di tangan Tuhan? Ketika engkau diizinkan untuk dicobai, Tuhan punya batasan waktu enggak? Ingat saudara, Tuhan kita, Tuhan tuh yang bekerja dengan cara proses. Masalahnya saudara dan saya nggak mau diproses. Jadi kalau Tuhan bekerjanya dengan proses, kita nggak mau diproses, ketemu nggak caranya? Enggak, makanya kita nih stres terus dalam hidup ini. Ketika engkau jalani, seringkali ketika engkau menghadapi persoalan, jangan buru-buru minta jawaban. Jangan buru-buru minta jalan keluar atas persoalanmu. Karena terkadang ketika kita menghadapi persoalan, Tuhan sudah punya time limitnya, ada batasan waktunya. Jadi ketika kita menghadapi persoalan, terkadang yang kita butuhkan bukan jalan keluar, tetapi kekuatan untuk bertahan. Amin. Makanya ayat yang berikutnya, Yakobus pasal yang berikutnya bilang, berbahagialah orang yang tetap bertahan di dalam pencobaan, ya. Artinya apa? Ya udah, kalau kita tahu ada batasan waktu, ya jalani aja, bersyukur. Amin. Sambil jaga hati, jaga pikiran, tetap dalam Tuhan. Saya mau kasih kesaksian saudara. Beberapa waktu yang lalu, ya saya punya kebutuhan. Ini masalah yang kita hadapi ini hari-hari ini ya tidak jauh beda lah saya dan saudara. Yang paling banyak itu kita ini mengalami masalah keuangan. Amin apa amin? Ya, pada ngaku enggak? Ya. Memang manusia itu, apalagi sekarang udah jarang saya temukan orang Kristen konseling, Bu mau mati kenapa? Aduh mau dibunuh karena nama Yesus, udah jarang, nggak ada. Bu mau bunuh diri kenapa? Nggak punya uang mau bayar utang. Nah, itu banyak saudara ya. Tapi yang mau dibunuh karena nama Yesus apa tuh kayaknya udah jarang banget ya. Nah saya beberapa waktu yang lalu nih ngalami saudara ya. Jadi saya itu ada satu kebutuhan. Saya harus bayar satu kebutuhan. Di satu sisi uang saya ini saya lagi nabung nih supaya pas jangka waktunya itu pas nyampe gitu ya. Sebutkanlah ya itu uangnya itu yang saya butuhkan 5 juta gitu ya. Lalu saya lagi dalam tahap mau nabung, tiba-tiba ada kebutuhan, ada orang tuh butuh saudara. Nah ketika kita lagi mau nabung terus tiba-tiba ada orang butuh ya, itu kira-kira kita mau mendahulukan kita dulu atau orang dulu? Jujur loh, jangan alay jawabannya ya, dan Tuhan tahu. Kira-kira ketika saudara ada kebutuhan, tapi ada orang lain juga butuh, saudara mendahulukan dirimu atau orang lain dulu? Puji Tuhan Anda semua jujur. Ya, saya juga begitu. Pendeta juga manusia, punya rasa, punya hati. Jangan samakan dengan pisau belati. Ya, saya juga begitu. Tadinya orang butuh, saya langsung enggak, saya tuh juga lagi butuh. Jadi maaf ya, saya nggak bisa tolong. Tiba-tiba dengar suara Tuhan nih. Nggak bisa, kamu harus tolong dia dulu. Waduh, di situ saya bergumul saudara. Nggak ada orang yang tahu nih, suami saya pun nggak tahu, cuma saya yang tahu. Saya bergumul, Tuhan nggak, saya juga butuh. Tapi Tuhan suruh saya tolong, enggak, kayaknya ini bukan suara Tuhan, ini suara hati saya. Jadi saya tengking itu suara dalam nama Yesus, pergilah ya. Saudara bisa bayangkan suara Tuhan ditengking loh. Saking tidak berdayanya daging. Tapi saya makin gak sejahtera. Itu yang Rasul Paulus bilang, sesungguhnya aku ini adalah tawanan roh. Ketika kita hidup bergaul dengan Tuhan, dekat dengan Tuhan, jangan heran ada hal-hal yang kita dapat dari Roh Kudus yang itu kadang bikin kita gak sejahtera dan orang lain gak ada yang tahu. Termasuk suami saya gak tahu. Suami saya itu sudah memberikan saya keluasan, kamu aturlah keuangan. Dia percaya kepada saya, karena kalau ada yang begini-begini ini saya tanya sama dia pasti ngomong, ya berhikmat, jangan tolong-tolong orang, kita juga butuh. Kenapa? Karena laki-laki itu lebih cenderung pakai ya, pikir, pakai logika, pakai otak. Makanya yang paling banyak kena stroke itu laki-laki. Itu survei membuktikan. Bener nggak? Kenapa? Karena laki-laki itu ukuran otaknya lebih kecil daripada perempuan, tapi isinya banyak, full memorinya. Beda sama perempuan, otaknya ukurannya lebih gede tapi kosong, nggak ada isinya. Kenapa saudara? Karena perempuan itu pakai
sukanya baper, otaknya nggak dipakai. Ada masalah, dia nggak mikir, nangis aja udah selesai masalahnya, bener nggak? Halo, bener nggak wanita? Ngakui nggak? Saya juga wanita loh gini-gini. Ya, kita ada masalah nggak usah dipikir. Kadang cuma curhat lewat BBM sama temen lewat WA, ada masalah nih, kenapa? Gini, udah curhat panjang gitu. Padahal temannya juga nggak baca loh, cuman balas satu kata. Temannya nggak baca, cuman males banget kan baca panjang begitu, cuman dibalas sabar, berdoa aja, udah plong dia. Yang penting udah ngetik tuh, bapernya udah dicurhat sama orang lain, udah selesai. Sesimpel itu. Beda sama laki-laki. Laki-laki itu jarang curhat. Kalaupun ada yang suka curhat, itu pasti laki-laki yang curhat dong, curhat. Itu mesti setengah laki-laki, Bo, cuco. Ya, jadi memang beda. Lalu saya bergumul, saudara. Saya pikir, aduh bagaimana Tuhan ya? Kalau saya tanya suami, pasti dia bilang jangan nih. Saya harus bergumul sama Tuhan nih ya. Semakin kenceng, saudara, suara Roh Kudus bilang tolong dia dulu. Lah tapi nggak masuk akal saya, bagaimana? Ini kan saya masuk dalam pencobaan nih, saudara. Ya, duitnya pas-pasan, suruh nolong orang, aduh bagaimana ya? Karena sudah nggak tahan, saya dengar suara itu terus memaksa saya. Ya udah, akhirnya Alkitab kan bilang, hukum yang kedua yang tidak kalah pentingnya adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Sudah dilakukan belum? Belum, tadi jawabannya tolong diri dulu. Berarti kan belum dilakukan. Padahal Alkitab bilang, bayangkan loh, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu. Susah apa susah ini? Banget, ya. Benar gak saudara? Aduh, kita suruh mikirin orang seperti mikirin diri kita. Aduh, gak gampang. Tapi ketika engkau mau melakukan, Tuhan itu tidak berdiam diri. Sudah tahu, akhirnya saya putuskan, saya transfer. Ya, kebutuhannya dia saya udah Tuhan plong. Ya, dan udahlah saya nggak mau mikir. Iblis datang, goblok banget. Lu sendiri mau bayar tagihan 2 hari lagi nggak ada duit, kenapa lu tolong dia? Kalau udah begitu, saudara, menyesal nih hati nih, nyesel bener. Aduh, saya salah ambil keputusan kali. Tapi daripada bersungut-sungut, daripada tidak percaya, Alkitab bilang ke orang yang khawatir tidak mungkin terima apa-apa. Jangan khawatir, lebih baik percaya. Begitu saya dengar suaranya setan ngomong, bodoh banget, 2 hari lagi. Dari mana kau dapat duit mau bayar tagihan? Menyanyi saya. Nyanyi, sampai habis 1 lagu, terus datang nih setan di pikiran, saudara. Karena pertempuran yang sesungguhnya dalam hidup kita itu ada di pikiran. Setan tidak akan pernah bisa memaksa kita melakukan kehendaknya tanpa dia membuat persetujuan di dalam pikiran. Ketika engkau setuju dengan perkataan setan, maka disitulah saudara, setan membuat engkau hancur, imanmu jatuh. Tapi ketika engkau tidak pernah setuju, dia bikin kita khawatir, kita tetap gak mau khawatir. Karena itu Alkitab yang bilang. Tapi berapa banyak kita selalu khawatir. Daripada kau khawatir, nyanyi aja memuji Tuhan, amin. Datang lagi dia, saya udah habis 1 lagu tuh. Tetap datang lagi. Bukan berarti setan udah gini gulung tikar, sudahlah dia nyanyi terus, kalah kita, nggak usah. Enggak, dia ajak 7 roh lebih jahat. Gini gaya sok kuat dia, ayo. Ya, Kristen yang jadi teman-temannya udah nggak digoda. Makanya saya bilang setan tuh di diskotik udah nggak kerja, cuman kontrol dia. Ya, lancar nggak bro? Lancar coy. Oke, lanjutkan ya. Jadi saudara hati-hati loh, bener. Waktu udah habis lagu datang lagi. Tinggal 1 hari mau bayar pakai apa? Nyanyi lagi. Ya, pokoknya melawan. Saudara tahu, saya memang secara manusia pun buntu di sini. Jujur loh, bahkan saya mikir, siapa yang mau tolong saya? Orang dari mana? Seperti Daud berkata, dari manakah datangnya pertolonganku? Di gunung nggak ada pertolongan, di mana aku cari pertolongan? Sampai buntu seperti itu. Dan saya akhirnya menaklukkan pikiran saya kepada firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia. Nggak usah mikir siapa yang tolong kamu, Tuhan yang akan tolong. Bener loh saudara. Akhirnya besoknya itu saya ada pelayanan ya, tapi waktu itu saya sakit, benar-benar drop ya. Kenapa? Seorang tuh banyak pikiran drop loh. Ya, apalagi masalah keuangan, gajian masih lama, aduh itu bikin drop saudara. Tekanan darahnya turun langsung.
Saya demam, saya drop, saya cancel pelayanan. Saya bilang, Bu, maaf ya, saya besok nggak bisa pelayanan. Jawabannya dia apa? Bu, sorry, nggak boleh, batal. Waduh, hebat bener nih. Jawabannya dia, Ibu kan pendeta, berdoa dong. Punya iman dong biar sembuh. Haleluya. Jemaat itu pokoknya tidak mau ngerti. Dia tahu pendeta itu sakti. Padahal pendeta juga manusia. Ya, Bu, nggak bisa, Bu, bener, Bu. Aduh, Ibu dengar deh suara saya loyo, bener nih, saya nggak bisa berdiri, Bu. Mau muntah, pusing semuanya, nggak bisa, Bu. Kalau saya iyain Ibu ya, Ibu cuma satu orang loh. Ini saya korbanin jemaat banyak loh, Bu. Dan Ibu tahu ini kita acara khusus, saya bikin brosur udah berbulan-bulan. Itu yang muncul fotonya Bu Debbie. Ibu bayangkan kalau yang datang bukan Ibu. Terus saya bilang apa sama jemaat? Ya bilang, saya lagi sakit, nggak bisa. Berdoa masih ada waktu semalam. Haleluya. Saudara ya, ini Ibu ngeyel bener saudara. Saya bilang, suami saya gimana? Suami saya bilang, ya jangan batalin dulu, saya doa dulu gitu ya. Aduh ya, saya doa malam itu, Tuhan tolong saya Tuhan. Saya benar-benar istirahat. Besok pagi agak mendingan tapi masih pusing saudara. Ya suami saya bilang, yuk berangkat, yuk berangkat. Berangkat saudara, di jalan saya nggak bisa buka mata di mobil. Saya bilang sama ibunya, Bu, selesai khotbah saya langsung pamit ya. Saya nggak bisa tunggu acara selesai. Nggak apa-apa Bu Debbie, yang penting khotbahnya dulu. Ibu habis itu mau pulang terserah. Saya khotbah, selesai khotbah saudara. Memang waktu khotbah pusingnya hilang sih. Ya itu ajaibnya Roh Kudus gitu ya. Waktu khotbah tuh pusingnya hilang saudara. Ya selesai khotbah pusing lagi. Saya buru-buru setelah khotbah langsung lari saya saudara. Lari pulang turun ke bawah tangga. Cepet-cepet turun, ada jemaat yang kejar. Saya bahkan gak sempet tanya namanya dia. Saya gak kenal ibu itu. Dia kejar saya, Bu Debbie, Bu, bentar Bu, ada berkat dari Tuhan. Tas saya dibuka, dimasukin amplop. Udah saya bilang, Bu, thank you, Tuhan berkati ya. Saya mau buru-buru ya Bu. Oh iya, saya gak sempet tanya namanya dia. Naik ke mobil saudara, sampai di mobil saya ingat tadi dikasih amplop. Saya doakan Tuhan terima kasih buat berkat ini. Berkati orang yang sudah memberkati saya. Saya buka, saya bilang saya percaya ini berkat-Mu yang Engkau cukupkan. Saudara tahu dia kasih sama saya berkat berapa? Sesuai dengan yang saya butuhkan. Ya, dan kok nggak wow ya? Ya Tuhan itu bekerja luar biasa. Jadi uang saya yang saya sudah tabung separuh nggak kepake. Sebenarnya bagi Tuhan menjawab persoalan kita itu gampang, kecil, gampil, benar nggak? Tapi yang menjadi susah bagi Tuhan, dia nggak bisa bekerja karena kita ini kurang ngaku nggak? Bener nggak? Saya udah sering buktikan yang begini ini, aduh bener-bener waktu saya mengalami kecelakaan mobil juga gitu. Saudara tahu, saya udah saksikan di sini kan asuransi putusin 4 juta saya dibayar. Secara manusia udah gak bisa ganti mobil. Tiba-tiba ada yang telepon, Bu Debbie, saya lagi ibadah, Tuhan suruh saya berkati Ibu. Anda siapa? Ibu gak kenal saya juga gak kenal Ibu. Saya cuma tahu dulu Ibu pernah khotbah di gereja saya udah lama banget, berapa tahun lalu. Terus tiba-tiba bisa dengar begitu, gimana ceritanya? Pokoknya Ibu gak usah tanya gimana, saya dengar Tuhan suruh saya berkati Ibu waktu saya lagi ibadah di gereja. Benar itu suara Tuhan? Benar Bu, soalnya kan lagi di gereja bukan di diskotik Bu. Oh iya. Dia transfer loh buat DP mobil saudara. Jadi makanya saya bilang rekening saya di dunia gak banyak, di sorga miliar. Hello. Waktu saya gak bisa bayar rumah 400 juta, siapa yang lunasi? Tuhan, lewat Facebook orang bayar, orang transfer 400 juta saudara. Yang tidak pernah kita pikirkan, apa yang tidak pernah timbul di hati, itu yang Tuhan sediakan. Masih kurang percaya ke engkau? Ya, ingat ketika akhirnya Maria dan Marta mengirim orang untuk bilang ke Yesus bahwa Lazarus sakit. Mereka berharap Yesus yang sakti itu datang, doakan supaya dia sembuh. Tapi mereka tunggu Yesus nggak datang. Alkitab berkata, Yesus sengaja tinggal lebih lama. Sampai akhirnya Lazarus mati. Udah mati, Maria sama Marta bilang, ya udahlah udah mati, mau diapa? Ya wes, Yesus nggak datang, kecewa. Ketika Yesus datang, dia tanya Lazarus mana? Mereka bilang, ya telat, dia udah mati. Lalu mereka bilang sama Tuhan, seandainya
Kalau waktu itu engkau dengar kabar bahwa Lazarus sakit dan engkau langsung datang, semuanya nggak akan jadi begini. Belum tahu dia. Kasihan deh lo. Saudara, kadang-kadang Tuhan izinkan engkau lihat keadaan yang sudah tidak mungkin. Engkau lihat keadaan harapanmu yang sudah mati. Gak mungkin lagi. Tuhan tinggal berapa jam nih saya harus bayar. Bagi sorga gak ada yang mustahil. Tapi adakah iman di hatimu? Mereka ngomong sama Yesus seolah-olah mereka lebih tahu dari Tuhan Yesus. Bukankah itu sering juga kita lakukan? Tuhan, seandainya kalau engkau datang waktu itu berapa hari lalu waktu kita kasih tahu bahwa Lazarus tuh sakit, dia gak bakal begini, udah mati, mau ngapain lagi kamu datang? Benar gak saudara? Yesus bilang apa? Dia gak mati, dia cuma tidur. Udah hampir bau. Udah bau Tuhan. Masih bilang gak mati, cuma tidur. Orang tidur gak bau. Ini udah bau, udah dikubur. Lalu Yesus pergi, di mana dia dibaringkan? Mereka pergi. Yesus cuma bilang, Lazarus bangkit. Kaget. Saudara tahu Yesus bilang kepada Maria dan Marta apa? Aku sengaja tinggal lebih lama supaya engkau belajar percaya. Ternyata untuk percaya pun kita perlu belajar. Amin. Jadi jangan cuma jadi Kristen yang dengan gampangnya nyanyi, aku percaya Tuhanku dahsyat. Malaikat dari surga mempret. Beneran gak lu percaya? Karena yang namanya percaya itu butuh belajar. Bagaimana belajarnya? Aduh Tuhan, keadaan lagi sulit, aku disuruh menabur. Alkitab bilang, yang menabur dengan air mata kan menuai dengan bersuka, pasti pulang dengan bersorak sambil membawa berkasnya. Amin. Berbahagia ini loh yang Alkitab bilang. Anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Apabila engkau jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan, itu buat saya waktu itu pencobaan gak banget. Uang udah gak ada, suruh menabur. Aduh pencobaan banget tuh. Sampai saya tengking-tengking loh. Tapi saudara lihat, ketika engkau tetap bertahan di waktu yang sudah Tuhan tetapkan, Dia menyatakan mujizatnya. Sehingga tadi ayat yang berikutnya berkata apa? Supaya engkau tidak kekurangan suatu, dan biarkanlah. Kenapa? Sebab kamu tahu ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh. Dan siapa yang mau tidak kekurangan suatu apapun? Kita semuanya mau. Siapa yang mau belajar percaya? Siapa yang mau belajar bertindak melakukan firman? Sekalipun itu susah. Tidak ada jalan lain saudara. Ketika kebenaran menjadi barisan depanmu, maka kemuliaan Tuhan itu akan mengikuti engkau. Tetap percaya kepada Tuhan apapun persoalanmu hari ini. Mari bilang, Tuhan kami percaya engkau itu luar biasa bagi kami. Bangkit berdiri bersama.